Nah, ini modal ke surga yang paling gampang, nyenengno ati. Kalau puasa mungkin kan rada abot, tahajud kan berat. Menyenangkan orang, idkhalus surur. Karena itu orang yang suka menyenangkan hati orang lain itu dia masuk surganya cepat. Ya, masuk surganya cepat. Contoh wajah. Wajah kita ini boleh enggak cemberut, bersengut, merengut? Enggak boleh. Kenapa? Bisa merusak kesenangan orang lain. Tapi Rasul mengajarkan SAW, senyummu untuk saudaramu sedekah. Umat Islam ini sekian banyak diperintahkan mesemo, senyum. Bayangkan ya, kalau di Pasuruan itu kompak warga Pasuruan semua penduduknya 5 jam mesem bareng. Nggak ada orang sumpek, mesem semuanya. Nggak ada orang sumpek. Sebaliknya kalau dibalik di suatu tempat ya, penduduknya 1 jam merengut semua. Kita masuk ke desa atau kota tersebut, stres atau nggak stres? Baru jalan ketemu orang mersengut, jalan lagi ketemu orang cemberut, jalan lagi ketemu orang wajahnya bermuram durja, jalan lagi ketemu orang suntuk. Kita akan mengatakan, kota apa ini? Ya, jadi hati kita nggak enak. Tapi kalau masuk satu tempat semuanya senyum, maka kita akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Kita akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa kalau orangnya senyum. Kenapa? Idkhalus surur. Menyenangkan orang lain adalah amalan yang terindah. Nah, saya kumpul dengan beberapa ulama. Saya lihat tuh hidupnya dibaktikan untuk menyenangkan orang lain. Contoh almarhum Habib Anis rahimahullah, Solo ya. Di Masjid Riyad Solo itu, dulu Masjid Riyad di masanya Habib Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, masjidnya itu masih tembok semua, yang kotak masjid itu ya. Sekarang kan jadi kaca yang sebelah utara, kemudian juga kaca yang sebelah timur, kaca sebelah selatan, kaca sebelah timur, yang sebelah utara kayu pintu bisa dibuka tutup gitu ya, bisa digeser. Mihrabnya dulu, mihrabnya itu seperti mihrabnya Masjid Jami Asghaf, jadi modelnya 1 orang masuk cukup. Sekarang mihrabnya luas, kemudian ada kayu di kanan kirinya. Nah, bagaimana sejarahnya mihrab yang seperti Masjid Jami Asghaf atau mihrab masjid pada umumnya zaman dahulu ya, cukup hanya 1 orang kelilingnya tembok, tiba-tiba jadi seperti itu. Judulnya adalah ketika ada salah satu Habib marganya Al-Muhdhar dari Jawa Timur datang ke Hall Solo, ya datang ke Hall Solo, terus pengen ngimami karena ini Habibnya Masya Allah ya, wali orang soleh, pengen ngimami, tapi karena Habibnya badannya itu agak besar sehingga mihrabnya itu sempit, jadi nggak bisa ngimami. Maka ngomong sama Habib Anis rahimahullah, Anis, kalau mihrabnya itu besar saya bisa ngimami, tahun depan saya mau ngimami. Senyum Habib Anis. Selesai acara Hall Solo, mihrab peninggalan Habib Alwi itu dirobohkan sama Habib Anis, dirobohkan. Mihrabnya diganti lebar ya, kayu. Untuk apa? Biar nanti Habibnya tahun depan seneng bisa ngimami, seneng bisa ngimami, dan tahun depan Habibnya datang seneng. Nah, kalau ini saya bisa ngimami. Akhirnya beliau ngimami sholat subuh. Nah, ini contoh bagaimana seorang wali berusaha menyenangkan orang lain gitu. Ya, menyenangkan orang lain.
Jadi kadang ngambrok nomah gitu ya, dirobohkan hanya untuk menyenangkan tamu itu ya dilakukan sama wali. Ini tamu mau datang, ya tamu mau datang, kok nggak punya kamar. Saya masih ingat ketika Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid mau datang kesekian kalinya di Solo, itu mau dikasih kamar di depan kamarnya Habib Anis. Saat itu kamar itu belum ada kamar mandinya di dalam, belum ada kamar mandinya di dalam. Maka dalam waktu singkat Habib Anis bilang, buatkan kamar mandi. Jadi biar nanti tamunya tidak repot. Buat nyenengno tamu, nyenengno hati. Nah ini amalan menyenangkan hati ini sekarang yang mulai kurang diminati. Orang sekarang ini kok banyak naudzubillah min dzalik, amalannya itu kok ruwet-ruwet saya lihat. Amalannya berat-berat, ruwet-ruwet, buat hidupnya susah. Sementara orang dulu amalannya gampang nyenengno hati. Contoh, boleh saya kasih contoh lagi? Nah apa ya, biar paham. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid mata'allahu bituli hayati, yang muridnya Habib Hadi barusan tadi masuk ada. Nah itu beliau. Datang dari Hadramut ke Jakarta, kemudian ke Solo. Terbang naik pesawat di bandara. Kebetulan saya yang jemput. Mungkin beliau juga ada. Naik bis kecil dari bandara. Mau meletakkan batu pertama pondok pesantren Darul Mustafa di Karangpandan miliknya Habib Soleh Jufri. Berangkat ke Tawangmangu. Waktu itu Asyura. Jadi Habib Umar itu dari Jakarta puasa sunnah. Habib Anis sudah nunggu di Tawangmangu di vilanya. Udah siapkan jamuan makan siang yang luar biasa. Niatnya nyenengno tamu. Sementara tamunya puasa. Asik ya. Sampai di Tawangmangu, maka Habib Umar duduk, kemudian langsung makan siang. Puasa sunnahnya dibatalkan. Untuk apa? Satu, Habib Anis mau nyenengno tamu. Yang kedua, tamunya mau nyenengno Habib Anis. Selesai. Enak. Loh, kalau wali kan begitu. Jadi bukone maju kan enak. Kalau orang sekarang kadang ngeyel, belum waktunya, nanti maghrib saja. Sudah dikasih sama Allah buka lebih awal, kok pilih bukanya akhir. Bukonya zuhur, ganjarannya sampai maghrib dan lebih. Karena apa? Idhalus surur, mau menyenangkan orang lain. Nah kalau menyenangkan orang lain pahalanya seperti itu, lantas bagaimana dengan menyenangkan hati orang tua kita masing-masing? Menyenangkan ayah kita, menyenangkan ibu kita. Di antara menyenangkan ayah kita yang sudah meninggal dunia atau ibu kita yang sudah meninggal dunia, kalau kita bisa menyenangkan orang-orang yang disenangi orang tua kita, orang-orang yang disenangi oleh almarhum ayah kita, orang-orang yang disenangi oleh almarhumah ibu kita, semoga ayah ibu kita panjang umur semua, amin. Fitaatillah sehat walafiat. Nah kalau yang udah meninggal, cara menyenangkannya, Pak Lek, Pak D, Bule, Bude seneng no. Pasti orang tua kita senang. Anak-anaknya orang tua kita, kakak kita, adik kita senangkan. Pasti orang tua kita akan senang. Idhalus surur. Dan ini menjadi kebahagiaan yang luar biasa untuk kita, dunia dan akhirat. Nah, ini modal ke surga yang paling gampang, nyenengno hati. Kalau puasa mungkin kan rada abot. Tahajud kan berat.